Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Selasa 14 Februari 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Warga Ciwandan, Kota Cilegon usulkan pembangunan jembatan penyeberangan orang atau JPO di jalur lingkar selatan. Masih adanya peredaran miras di Kecamatan Ciruas, Polsek Ciruas Kota Serang terus lakukan pemantauan dan razia. Mantan Bupati Pandeglang periode 2011-2016, Erwan Kurtubi meninggal dunia. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, mantan Bupati Pandeglang, Erwan Kurtubi, meninggal dunia pada hari Sabtu yang lalu di Rumah Sakit Muhammadiyah, Bandung. Mantan Bupati Pandeglang periode 2011 hingga 2016 tersebut meninggal dunia di usia 72 tahun. Almarhum dikenal sebagai sosok yang besar jasa dan pengabdiannya untuk Kabupaten Pandeglang, mulai dari birokrasi di tingkat kecamatan hingga menjadi kepala daerah. Bupati Pandeglang Irna Narulita menyampaikan duka cita mendalam dan kehilangan atas meninggalnya almarhum dan menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas jasa besar dan perjuangan almarhum untuk Kabupaten Pandeglang. Berikut laporan Tukma Daulay dari Angkasa Radio Pandeglang. Bupati Pandeglang periode 2011 sampai 2016, Erwan Kurtubi meninggal dunia di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung pada hari Sabtu 11 Februari 2023, sekitar pukul 18.18 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi yang diterima, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Erwan Kurtubi sempat beristirahat di kediamannya di Bandung. Namun, saat hendak bangun tiba-tiba mengalami sesak nafas dan saat hendak dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah, Erwan Kurtubi sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Setibanya di IGD Rumah Sakit Muhammadiyah, Erwan Kurtubi dinyatakan telah meninggal dunia. Erwan Kurtubi menghembuskan nafas terakhirnya di usia ke-72 tahun dan meninggalkan 3 anak yakni Riza Ahmad Kurniawan, Firman Ahmad Hidayat, dan Siti Septiana Miratun Nisa. Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita turut berbelasungkawa atas wafatnya Erwan Kurtubi, mantan Bupati Pandeglang periode 2011 sampai 2016. Menurutnya, jasa dan pengabdian almarhum Erwan Kurtubi cukup besar untuk Kabupaten Pandeglang, dimulai dari karirnya sebagai birokrat hingga pengabdiannya menjadi kepala daerah. Irna saat ditemui ketika pemakaman almarhum pada Minggu 12 Februari 2023 di Masjid Agung Pandeglang, karir Erwan Kurtubi dimulai dari birokrasi camat sampai jadi sekda dan akhirnya menjadi bupati. Tentu rasa kehilangannya cukup dalam atas berpulangnya almarhum. Irna menegaskan almarhum merupakan pejuang karena kontribusinya yang sangat besar untuk Pandeglang. Menurutnya, perjuangan beliau sangat besar sekali dan patut mendapat apresiasi yang tinggi. Dari 98,9 FM Angkasa Radio Pandeglang, Tukma Daulay mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, warga Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon mengusulkan pembangunan jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Lingkar Selatan. Hingga saat ini di jalan yang membentang dari kawasan PCI hingga Ciwandan tersebut belum ada satupun JPO. Padahal banyak persimpangan untuk lalu lintas warga dan kendaraan di sepanjang jalur jalan tersebut. Berikut laporan Denis Setiawan dari Radio KIS FM Cilegon. Warga Ciwandan mengusulkan pembangunan jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Lingkar Selatan.
Untuk diketahui, hingga saat ini jalan yang membentang dari PCI hingga Ciwandan itu belum satu pun terdapat JPO. Padahal, banyak persimpangan jalan untuk lalu lintas warga dan kendaraan di jalan tersebut. Camat Ciwandan, Agus Aryadi mengatakan ada juga usulan JPO di Randakari. Usulan JPO tersebut merupakan salah satu usulan warga pada Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang Kecamatan Ciwandan. Dikatakan Agus, program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan masih menjadi prioritas kebutuhan masyarakat di Kecamatan Ciwandan. Dari 3 isu pembangunan, tambah Agus, sektor infrastruktur menjadi isu paling menjadi perhatian masyarakat. Disusul kemudian isu ekonomi dan sosial. Beberapa usulan itu, kata Agus, diantaranya perbaikan saluran drainase dan penataan perempatan Cilurah yang dekat dengan jalur lingkar selatan Cilegon. Dijelaskan Agus, Musrenbang Kecamatan Ciwandan juga dihadiri langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon, Isra Miraj, anggota DPRD Provinsi Banten, Dede Rohana Putra, Muspika, dan seluruh stakeholder serta tokoh masyarakat di Kecamatan Ciwandan. Agus menyampaikan bahwa dokumen usulan Musrenbang itu akan langsung disampaikan melalui Musrenbang tingkat Kota Cilegon. Agus mengaku usulan tersebut akan diusulkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kota Cilegon 2024. Bisa juga melalui POKIR atau Pokok Pikiran DPRD Kota Cilegon. Lurah Kepuh Holilullah mengatakan penataan perempatan Cilurah perlu dilakukan. Saat ini, perempatan Cilurah menjadi salah satu titik keramaian di sekitar JLS Cilegon, khususnya wilayah Ciwandan. Holil menambahkan, pihaknya juga mengusulkan pembangunan drainase agar air yang mengenang di JLS Cilegon bisa mengalir dengan baik hingga ke sungai di sekitar Kepuh. Demikian Denny mengabarkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, masih maraknya peredaran minuman keras di Kecamatan Ciruas, Kota Serang membuat pihak kepolisian Polsek Ciruas terus melakukan pemantauan. Untuk menekan peredaran minuman keras, Polsek Ciruas terus melakukan patroli rutin ke tempat-tempat rawan balap liar, tawuran, dan tempat-tempat yang diduga masih menjual minuman keras. Berikut laporan Faris dari Hot Radio Serang. Masih adanya peredaran minuman keras di Kecamatan Ciruas terus dipantau dan dilakukan razia oleh pihak kepolisian Polsek Ciruas. Dari hasil pantauan, diketahui penjual minuman keras dilakukan sembunyi-sembunyi dan ada juga yang menjual secara terbuka. Kapolsek Ciruas Kompol Hasan Khan membenarkan masih ada penjual miras di Kecamatan Ciruas. Untuk menekan peredaran minuman keras, Kapolsek Ciruas Kompol Hasan Khan pada tanggal 11 Februari 2023 malam menerjunkan anggotanya ke tempat-tempat rawan balap liar, tawuran, kerumunan, dan tempat yang diduga masih menjual miras. Kapolsek Ciruas Kompol Hasan Khan menegaskan razia miras akan terus dilakukan hingga harapan masyarakat melalui program Jumat Curhat dapat tercapai. Adapun barang bukti yang didapat dari razia tersebut antara lain miras jenis tuak dan bir anggur. Dijelaskan oleh Kompol Hasan, barang bukti yang didapat sebagian besar dilakukan oleh orang yang sama. Kepada masyarakat, Kompol Hasan mengajak untuk memerangi miras dan melindungi generasi muda dari bahaya miras. Faris dari Hot Radio Serang mengabarkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.